Thomas Alva Edison, seorang yang sangat berjasa di dunia. Tahukah kalian, sebelum dia berhasil menciptakan bola lampu, ternyata dia sudah mengalami 9.998 kali kegagalan hingga akhirnya ia berhasil pada percobaan ke 9.999. Coba bayangkan kalau Thomas Alva Edison menyerah. Apa yang bisa kita ambil dari Thomas Alva Edison? Bahwa kesuksesan butuh perjuangan. Ketika kita berusaha, kita dihadapkan dengan dua risiko, berhasil atau gagal. Peluangnya sama, 50% berhasil dan 50% gagal. Ya, maka ketika kita berusaha, teruslah berusaha semaksimal mungkin. Ada satu titik di mana keberhasilan akan menemuimu. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas bagian terakhir dari materi peluang. Nah, yang akan Ibu bahas pada hari ini yaitu pada kesempatan ini Ibu akan bahas tentang frekuensi harapan atau FH dan komplement peluang. Mari kita bahas satu persatu. Frekuensi harapan atau FH. Frekuensi harapan adalah kemungkinan banyaknya kejadian yang muncul jika dilakukan percobaan berkali-kali. Jadi, kalau pada pembahasan yang kemarin itu kita melakukan percobaannya hanya satu kali. Misalnya, melempar dadu satu kali, melempar uang logam satu kali. Nah, di frekuensi harapan ini melakukan percobaannya itu berkali-kali. Jadi misalnya, ketika melemparkan dadu 100 kali, berapa kali kira-kira peluang muncul mata dadu yang titiknya ada 6. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Atau misalnya ketika melempar uang logam sebanyak 20 kali, kira-kira berapa kemungkinan muncul mata uang logam yang bersisi gambar seperti itu kira-kira ya. Jadi percobaannya dilakukan secara berkali-kali. Nah, rumusnya adalah frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Jadi untuk mengetahui frekuensi harapan dari suatu kejadian itu kita tetap harus menghitung peluang ya. Peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan atau N. Sekarang kita lihat contohnya. 3 buah uang logam berisi gambar atau G dan angka dilempar bersama-sama sebanyak 80 kali. Tentukan harapan munculnya tiga-tiganya angka. Untuk menjawab soal ini, maka pertama kali kita harus mencari peluang muncul tiga-tiganya angka. Untuk mencari peluang muncul tiga-tiganya angka, pertama kita tulis dulu ruang sampelnya ya. Ruang sampel karena di sini adalah pelemparan 3 buah mata uang logam, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan AAAA, GGA, GAG, AGG, AAG, AGA, GAA dan GGGG. Nah, di sini kalau kita lihat titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Nah, untuk menghitung peluang kejadian A, kita misalkan dulu A adalah kejadian muncul tiga-tiganya angka, maka A sama dengan AAA, maka NA sama dengan 1. Nah, di sini kan yang A-nya ada 3 itu cuma 1 ya, AAA. Nah, AAA, maka jumlah A-nya sama dengan 1, sehingga diperoleh peluang kejadiannya A sama dengan NA dibagi NS sama dengan 1/8. Maka frekuensi harapannya adalah, karena di sini percobaannya 80 kali, maka frekuensi harapannya adalah
FH sama dengan P dalam kurung A dikali N atau banyak percobaan. FH sama dengan 1/8 dikali 80. Hasilnya adalah 10 kali. Jadi dari 80 kali percobaan kemungkinan muncul tiga-tiganya angka sebanyak 10 kali ya. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Satu buah uang logam dilemparkan ke udara sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi angka. Ya, ini caranya seperti tadi ya. Kita tentukan dulu peluang dari peluang kejadian munculnya sisi angka. Misalkan K ialah himpunan kejadian munculnya sisi angka. Nah, di sini kan kalau satu buah uang logam S-nya itu angka dan gambar ya. Maka peluang muncul sisi angka adalah 1/2 ya. NS-nya itu sama dengan 2. Maka peluangnya adalah 1/2. Banyaknya pelemparan ada 30 kali. Maka frekuensi harapannya adalah 1/2 ya, PK dikali N atau 1/2 dikali 30 sama dengan 15 kali. Jadi dari 30 kali percobaan kemungkinan munculnya sisi angka adalah 15 kali ya. Ini kali ya, 30 kali 15 kali. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Sebuah perusahaan membuat barang dengan peluang barang yang diproduksi rusak adalah 0,05. Jika hasil produksi itu ada 1000 barang, berapa jumlah barang yang diproduksi itu diperkirakan rusak? Karena di sini peluang rusaknya 0,05, sedangkan jumlah barangnya 1000, maka perkiraan jumlah barang yang rusak adalah ini tinggal dikalikan saja ya, PA dikali N. Yang 1000 ini kita anggap banyak percobaannya ya. 0,05 ini adalah peluangnya, maka banyak barang yang rusak adalah 0,05 dikali 1000. Hasilnya adalah 500. Ya, seperti itu. Nah, sekarang lihat lagi. Dari suatu penerimaan calon pegawai PNS, peluang untuk diterima adalah 5%. Jumlah pelamar yang ikut tes adalah 2000 orang. Berapakah pelamar yang akan diterima? Ini caranya sama seperti tadi ya. Peluangnya 5%. Nah, karena peluangnya 5%, ini maka F sama dengan PA dikali N. 5% itu kan 5/100 ya, dikali 2000. Maka peluang pelamar yang diterima adalah 1000 orang ya. Jadi dari 2000 calon peserta, kemungkinan diterimanya adalah 1000 orang. Oh, 100 ya, ini harusnya 100 orang. 100 orang ya. Nah, itu ya contohnya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 120 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Seperti biasa, untuk mencari frekuensi harapan dadu faktor dari 6, kita cari dulu peluang mata dadu faktor dari 6 ya. Kita tulis dulu ruang sampelnya ya. Ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS sama dengan 6. Misalkan K adalah faktor dari 6. Ini boleh bebas ya, hurufnya boleh apa saja. Faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, 6. Faktor dari 6 itu artinya yang bisa dibagi 6. Maka NK, ini NK sama dengan 4. Ya, maka P dalam kurung K atau peluang K sama dengan NK dibagi NS. 4/6 sama dengan 2/3. Nah, jadi frekuensi harapannya adalah N dikali peluang K, 120 dikali 2/3 sama dengan 80 kali ya. Itu frekuensi harapan. Nah, sekarang adalah
peluang komplement ya. Apa itu peluang komplement? Peluang komplement dari suatu kejadian adalah peluang dari suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Komplement dari kejadian A merupakan himpunan dari seluruh kejadian yang bukan A. Komplement dari kejadian A dapat ditulis sebagai A pangkat C ya, A komplement dibacanya, atau ada juga yang menuliskannya A di sininya tanda seperti ini. Nah, berlaku rumus seperti ini. Peluang A ditambah peluang A komplement itu adalah 1. Maka untuk mencari peluang A komplement 1 dikurangi peluang A. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Kita lihat contohnya. Andi melemparkan sebuah dadu bermata 6. Hitunglah peluang Andi untuk tidak mendapatkan sisi dadu prima. Tidak mendapatkan ya. Nah, untuk mencari peluang Andi tidak mendapatkan sisi dadu prima, pertama kita harus mencari peluang Andi mendapatkan dadu prima. Ya, peluang Andi mendapatkan dadu prima. Kita tulis dulu S-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, NS sama dengan 6. Nah, karena kita harus mencari peluang Andi mendapatkan dadu prima, kita cari bilangan primanya. A mata dadu prima, maka mata dadu prima itu adalah ada angka 2, 3, dan 5. Jumlahnya ada 3. Sehingga peluangnya adalah 3/6 atau 1/2. Nah, peluang A-nya udah dapat nih 1/2. Sekarang yang dicari itu Andi tidak mendapatkan sisi dadu prima. Yang dicari berarti P A komplement ya. Nah, rumusnya ini P A komplement 1 dikurangi P dalam kurung A. Maka 1 dikurangi setengah ya. 1 dikurangi setengah. Ini P-nya harusnya nggak ada. 1 dikurangi setengah, maka PA komplement sama dengan setengah. Jadi kalau untuk mencari yang komplement, kita cari dulu lawannya ya. Kalau dicarinya di sini kan dicarinya tidak mendapatkan sisi dadu prima, maka kita cari dulu peluang sisi dadu primanya. Kita lihat contoh yang lainnya. Misal peluang Ali menembak berhasil mengenai sasaran adalah 0,6. Dengan demikian, peluang Ali menembak gagal mengenai sasaran adalah di sini diketahui kalau berhasil 0,6, yang dicari komplementnya atau peluang gagalnya. Kita misalkan dulu ya. A itu kejadian Ali berhasil menembak sasaran 0,6. A komplement kejadian Ali gagal menembak sasaran. Maka P A komplement adalah 1 kurangi 0,6. Hasilnya adalah 0,4. Contoh kedua. Peluang Rani lulus ujian adalah 0,89. Maka peluang Rani tidak lulus ujian adalah, nah ini juga kita misalkan dulu ya. Kita misalkan dulu. K adalah kejadian Rani lulus ujian. Diketahui 0,89. K komplement adalah kejadian Rani tidak lulus ujian. Maka peluang Rani tidak lulus ujian adalah P dalam kurung K komplement 1 kurangi 0,89 sama dengan 0,11 ya gitu. Sekarang kita lihat contoh terakhir. Di Indonesia sedang terjadi pandemi yang disebabkan oleh virus corona. Peluang seseorang tertular virus corona adalah 0,05. Jika dalam suatu daerah terdapat 1000 penduduk, berapa banyak penduduk yang tidak tertular virus corona? Kita misalkan dulu di sini. Peluang tertular virus corona itu adalah 0,05. A komplementnya peluang tidak tertular. Maka P A komplement 1 kurangi P dalam kurung A. 1 kurangi 0,05 hasilnya adalah 0,95. Nah, di sini diketahui penduduknya ada 1000 orang. Maka jumlah penduduk yang tidak tertular adalah 1000 dikali 0,95 atau 950 orang. Ya, itu sedikit contoh-contoh tentang frekuensi harapan dan tentang komplement dari peluang. Untuk lebih jelasnya silahkan bisa cari sendiri contoh-contoh yang lain ya, karena banyak sekali contoh-contoh yang bisa dipelajari ya, baik di modul ataupun di internet. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.